Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 17 November. Hari Minggu, Pekan Biasa ke-33. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, melalui pengorbanan Putra-Mu di kayu salib, Engkau berkenan untuk menyelamatkan umat manusia di sepanjang zaman. Dampingilah kami untuk tetap setia mengikuti Putra-Mu, sehingga kelak Kau ikut sertakan dalam perkumpulan para pilihan-Mu di surga. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 13 ayat 24 sampai 32. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pada akhir zaman, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pula, Ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan-bacaan suci pada minggu terakhir masa biasa ini, atau di akhir tahun liturgi, biasa mengajak kita untuk merenungkan akhir zaman. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Pada waktu itu juga Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru dunia, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Saudari-saudaraku yang terkasih, ada dua gagasan penting dari khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman itu. Yang pertama, ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran, orang akan menyaksikan Tuhan di dalam kemuliaannya. Hal ini mau menunjukkan kemahakuasaan Tuhan berlangsung selama-lamanya, bahkan ketika semua kuasa yang lain tidak ada lagi.
Ini menyadarkan kita akan kesementaraan dunia sekarang dengan kemajuan dan kecanggihannya. Tentunya kita bersyukur atas kemajuan ilmu dan teknologi. Kita bersyukur akan beragam inovasi yang membawa banyak kemudahan di dalam hidup kita. Kita pun percaya akan kemajuan yang ada sebagai bentuk berkat dan penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai kita umat pilihannya. Namun, hal itu tidak boleh mengurangi iman dan kepercayaan kita akan Tuhan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, dan ini hal yang menarik, yaitu malaikat Tuhan mengumpulkan orang-orang pilihan dari segala penjuru dunia. Mereka adalah orang beriman yang sepanjang hidupnya menghayati hukum Tuhan dan merindukan ada bersama Tuhan dalam keabadian. Dibutuhkan kesetiaan dan ketekunan untuk menjalani dalam iman, sehingga pada akhirnya kita sampai pada tujuan ada bersama dengan Dia. Mereka adalah orang yang berhasil melewati hari-hari penuh kesesakan dalam hidup, yaitu cobaan, kesulitan, dan tantangan-tantangan yang kadang mengguncangkan iman kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga sabda Tuhan hari ini, pengajaran Tuhan hari ini tentang akhir zaman semakin menyadarkan kita bahwa kita ini manusia yang terbatas. Kita dipilih oleh Tuhan, kita disertai, diberkati oleh Tuhan, agar kita selalu ada bersamanya. Maka marilah kita syukuri rahmat anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kita semua. Dan kita wujudkan dalam ketekunan dan kesetiaan kita menjalani hidup kita. Ya Allah yang baik, teguhkanlah iman dan harapan kami akan akhir zaman. Semoga kami tidak terlena dalam kesenangan dunia ini. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.